Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat Islam beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk memakmurkan rumah Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan yang tersisa di pekan yang lalu, yaitu masih di hadis 327 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah pada pekan depan baru kita membahas tentang Asyura, yaitu hikmah-hikmah dan pelajaran dari Asyura. Tentunya tidak membahas tentang puasa Asyura karena sudah berlalu, tapi kita bicara tentang kejadian besar yang terjadi di hari Asyura berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan bagaimana hikmah-hikmah dan pelajaran dari kejadian tersebut. Itu akan kita bahas pada pekan depan. Upaya kita full karena memang pelajaran hadis di pekan lalu masih belum selesai. Itu tinggal sisa sedikit berkaitan dengan cerita yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di dalam Bukhari Muslim. Waktu itu Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius atau Herakli melalui sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Jadi ketika masuk ke Heraklius atau ke Herakli atau Herakla, yaitu yang kita kenal dengan Heraklius, Dihya al-Kalbi menyerahkan surat Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya diceritakan sebenarnya Heraklius itu juga sedang bingung, sedang ada masalahnya. Beliau waktu itu di pagi hari bangun dalam keadaan pucat, dalam keadaan bingung. Akhirnya para penasehatnya bertanya, ada apa wahai raja? Heraklius, dia bilang, saya bermimpi. Di dalam mimpi saya, sungguh pemimpin manusia lahir dari orang yang bersunat. Jadi mimpi itu ada pemimpin baru dari orang yang sudah bersunat, sementara mereka tidak bersunat. Akhirnya dia tanya kepada penasehatnya, siapa yang bersunat? Maka penasehat bilang, Yahudi. Akhirnya para penasehat yang lain, wahai Raja Heraklius, kalau kau takut mereka akan mengambil kekuasaan kita, bagaimana kalau kita kumpulkan semua Yahudi dan kita bunuh semuanya? Karena mereka bersunat. Akhirnya selain mereka siapa? Tidak ada yang bersunat kecuali orang Yahudi. Itu penasihat-penasihatnya tahunya hanya orang Yahudi. Tidak berapa lama datang utusan dari Arab Basra, dari Bani Basra. Bani Basra ini datang dengan bertanya. Waktu dia bertanya tentang Nabi, dia mau bertanya ada seorang Nabi yang baru, dia bertanya kepada Heraklius. Akhirnya Heraklius sebelum dia bertanya, Heraklius bertanya, kau dari mana? Dari Basra. Terus apakah kau bersunat? Karena yang aku lihat kayaknya dia nih mirip-mirip Arab Basra. Kau dari Arab ya? Apakah kau bersunat? Iya. Semua orang Arab bersunat. Jadi karena memang ternyata kata para ulama, kaum Quraisy itu sudah bersunat sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengambil dari Ismail, dari kakek moyangnya. Dia bilang bersunat. Raja Heraklius bilang, bawa dia ke dalam, diperiksa dari dalam. Dibawa itu orang ke dalam, makan dibuka. Benar katanya. Kata penasihat, benar, dia bersunat. Enggak lama sebelum dia bertanya kepada Bani Basra, tiba-tiba datang Dihya
membawa surat dari Nabi Muhammad SAW. Surat, datang bawa surat, kemudian dibaca, coba bacakan. Akhirnya dibaca, tadi bacaannya suratnya ini dia surat Rasul SAW yang dibawa, yaitu Dihya Al-Kalbi. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulullah sampai kepada selesai. Setelah dibacakan itu, kata Heraklius, coba ini orang luar biasa, dia mengaku Nabi dengan kalimat yang indah dan tidak merendahkan saya, dia kagum dengan surat. Nanti kita akan bacakan. Kemudian kalau lihat dari kalimatnya ini orang bagus, kalau dilihat dari kalimatnya ini orang Nabi benar boleh jadi, tapi saya belum yakin. Jangan ditanya sama dia, karena dia umatnya Nabi. Jangan dibagi besar, saya nggak mau. Saya ingin cari orang yang dari Mekah asli. Kalau besar ini bukan dari Mekah, walaupun Arab dari Mekah, dia nggak tahu. Saya tanya orang dari Arab, dan Arabnya dari Mekah yang kenal sama Muhammad. Lalu waktu ditanya, ini dia, apakah engkau orang Mekah ini? Apakah kenal Muhammad? Ya. Sebelumnya Abu Sufyan langsung mencaci maki, wah itu orang gila, dia mengaku Nabi, bukan sihir. Heraklius marah. Aku belum tanya, siapa yang kasih izin kau mencaci maki orang di depan aku? Heraklius itu orang pintar. Siapa yang? Aku belum tanya dan aku belum suruh kau melakukan itu. Kenapa kau mencaci maki orang di hadapan aku? Kamu tidak kenal dia. Jangan mencaci maki orang yang tidak kenal. Dan jangan memberitahukan apa yang saya tidak tahu. Apa saja aku tidak tahu, jangan memberitahukan. Cukup kau menjawab apa yang aku tanya. Maka mulailah dialog siapa Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan sebelumnya sudah kita kasih tahu, dia bicara sama penasehatnya, kasih tahu 9 orang di belakang, yang kelompok kabilah Abu Sufyan depan, Raja Heraklius. Kemudian dibisikin kepada penasehat, kasih tahu ke 9 orang, kalau seandainya Abu Sufyan berbohong, kasih kode. 9 orang sudah kasih kode. Dan aku tidak akan, aku nak selesai suruh pulang dan tidak ada hubungan. Semuanya mau kasih tahu saya kasih kode aja kalau dia. Dikatakan apa? Kaifa nasabuhu fiku. Kaifa nasabuhu fiku. Bagaimana nasabnya bagi kalian si Muhammad ini? Dia bilang wa fina du nasabi. Dia nasabnya bagus. Dikatakan fahal qala hadza qaul minkum ahad qad qabla. Apakah omongan ajakan seruan Nabi Muhammad itu sudah ada sebelumnya? Apakah dia orang baru mengucapkan kalimat itu? Abu Sufyan bilang, nggak ada orang yang mengajak seperti yang diajak sama Nabi Muhammad. Ini Muhammad ini punya dakwah, punya ajaran baru, belum ada sebelumnya. Tidak pernah ada dakwah seperti ini. Maka pertanyaan ketiga dikatakan apa? Dikatakan situ, apakah bapaknya ada yang menjadi raja? Muhammad itu punya bapak mungkin raja kan? Atau apa, orang yang diikuti oleh orang lain? Bapaknya bukan raja. Maka pikiran Heraklius, kalau raja bapaknya, jangan-jangan ini pengen juga jadi raja, sehingga jadi pengikut supaya nanti akan menjadi raja. Ternyata kata Abu Sufyan, nggak ada keturunannya raja. Yang ikut kebanyakan para ulama, orang-orang yang benar. Walaupun Abu Sufyan tahu di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya. Abu Bakar orang kaya dan tokoh. Di situ ada Utsman. Utsman itu orang kaya. Di situ ada siapa? Abdurrahman bin Auf. Ada Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang kaya, orang-orang pintar. Ali nggak kaya, tapi pintar, orang cendekiawan. Tapi kok Abu Sufyan bilang orang yang lemah? Iya, kebanyakan orang lemah. Kalau bahasa kita 70% pengikut Nabi di awal-awal Islam itu adalah orang-orang lemah. Begitu. Islam ini agama terakhir, dan waktu disebarkannya itu penuh tantangan, penuh siksaan, tapi baliyazidu. Kata para ulama, Abu Sufyan tahu, orang kafir itu tahu kalau Islam itu akan bertambah dan bertambah dan bertambah sampai dia. Sampai sekarang Islam bertambah. Islam agama terakhir.
Los Angeles juga ada masjid yang awalnya gereja, dan itu kita pun ada dan kita sempat ke tempat itu dan itu berubah menjadi masjid juga. Bahkan di Amerika, di Afrika, di semua negara ini Islam akan jazilun. Kalaupun di berita-berita ada, wah ini banyak orang turun Islam di negara tertentu, tidak mungkin, itu hanya berita. Pada aslinya kalau kita turun ternyata apa? Jazilun. Islam itu bertambah dan bertambah. Subhanallah. Apa kata Abu Sufyan? Jazilun. Nah, Islam ini terus bertambah dan bertambah. Fahal dan ahal minhum. Apakah ada yang murtad di antara mereka setelah masuk Islam? Betulah, tak ada yang murtad. Di zaman Rasul kalau masuk Islam mau dibunuh mau diapain? Subhanallah. Kalau sekarang tak ada yang satu dua, tapi yang masuk lebih banyak. Akhirnya ditanya lagi, fahal kuntum tatahimuna bil kadhib qabla an yakuna ma. Apakah kalian pernah menuduh yang mengatakan Muhammad itu pernah dituduh sebagai pendusta atau diragukan kejujurannya? Qultulah, tidak pernah kami menuduh dan tidak pernah kami berprasangka buruk. Kenapa? Karena dia belum pernah berdusta sama sekali. Jadi Abu Sufyan bilang Muhammad tidak pernah berdusta. Bahkan tertahim ini artinya menuduh saja kami tidak berani. Karena kami tahu Muhammad tidak pernah berdusta. Kami julukin dia apa? Al-Amin. Yang menjulukan Al-Amin itu orang kami berespokan. Muhammad Al-Amin. Betul. Aku katakan al-harb bainana wa bainahum sijal. Peperangan antara kami dengan dia sijal. Sijal ini kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Kadang kita yang menang, kadang dia yang kalah. Sijal artinya seimbang. Padahal dari nol kami semuanya musyrikin, dia masuk satu, bisa imbang dengan dia. Dan kata Abu Sufyan, sebenarnya di dalam hadis yang lain, sungguh saat ini udah aku takut. Dia takut juga. Kenapa takut? Karena kami sudah membuat perjanjian yang namanya Sulhul Hudaybiyah tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ternyata beberapa kabilah suku Mekah berkhianat. Mereka melawan dan membunuh yang sudah dilarang. Dan adalah kaum pengkhianat kalau begitu. Kami orang Krius, orang apa? Roma. Kalau sudah memperbaiki perjanjian kami tidak berani melanggar. Kalau melanggar pasti kami akan kalah. Kalau kami melanggar kami yang kalah. Itu dikatakan oleh Heraklius. Oh, juga kenakutan ini urusannya apa? Yang tadinya kalah menang sekarang bakal kalah. Akhirnya mada ya'murukum. Ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mada ya'murukum. Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Apa sih perintahnya? Waktu dia bilang aku adalah seorang nabi, apa yang disuruh untuk kalian? Qultu, aku katakan Muhammad nuru ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan kau melakukan kemusyrikan kepadanya. As-sidqi dan juga as-sidq, itu jujur. Kemudian wal afaf, afaf ini menjauhkan perbuatan yang mengandung pelanggaran. Afaf itu menjaga diri, jangan mabuk, jangan zina, jangan bunuh orang, jangan ambil hak orang lain, jangan buka aurat itu, jangan telanjang, itu afaf namanya. Afaf itu adalah menjauhi hal-hal yang dilarang, yang tidak pantas. Wal afaf wasilah dan menyambung tali silaturahim. Zakat untuk orang miskin, disuruh jujur, disuruh apa, disuruh silah. Ini semuanya kebaikan dan tidak ada kepentingan yang balik. Walaupun itu indah, seandainya itu orang di sisi kita, nggak bisa keluarga dan bilang aku akan cuci kakinya. Kalau dia ada di sini, saya cuci kakinya. Saya seorang raja pasti dakwahnya untuk jadi raja. Tapi ini berarti ini apa, sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya tanya kepada kamu, apakah kamu pernah meragukan kejujuran? Tidak. Ini berarti benar yang diucapkan. Jadi dia dakwah nggak ngarepin penghormatan, dia dakwah nggak pengen jadi raja, dia dakwah jujur. Semua yang didakwah itu benar. Wallahi, seandainya dia ada di sini akan aku cuci kakinya dan aku cium kakinya Muhammad. Itu kata Heraklius. Muhammad Abdullah
wa rasul, dari Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu anaknya Abdullah, wa rasulih, dan rasulnya. Ini kata para ulama, si Heraklius langsung gel-gel kepala. Ini orang tawadhu'nya, ini orang rendah hatinya. Gak disebut bin Muhammad Rasulillah, tapi dia disebut bin Muhammad bin Abdullah. Atau gak disebut dari Nabi Muhammad orang Quraisy Hashim, gak disebut. Padahal itu sukunya orang yang luar biasa. Gak disebutin, hanya disebut bin Muhammad Abdullah, dari Nabi Muhammad anaknya Abdullah. Kedudukan orang pada kedudukannya. Rasulullah merendahkan, dia mengangkat siapa? Begitulah kita kalau di depan orang, jangan kita ngangkat diri, angkat orang lain. Tidak ada orang yang jadi rendah gara-gara meninggikan orang lain. Tidak ada orang jadi rendah hina gara-gara memuliakan orang lain. Nabi Muhammad merendahkan hatinya, dirinya di depan azimnya, disebuti ila iraqi azimnya ruh. Rasulullah SAW. Dan dia Heraklius bilang, ini Adam. Ini kalau bukan Nabi nggak kayak begini. Dia mestinya kan untuk menjatuhkan itu, karena dia kan pengen ngajak, mestinya dijatuhin bukan. Karena inilah cara Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, terutama para dai, jangan segan memuliakan orang. Walaupun antum kiai besar, di sini misalkan ada kiai di bawah kita, angkat yang saya muliakan, yang saya hormati, angkat. Jadi kadang kagak takut, murid saya pada lagi sono lagi. Kenapa takut? Tidak ada orang yang tidak mulia gara-gara memuliakan orang. Justru antum merendahkan hati di depan orang, semakin Allah tinggal. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Rasulullah SAW bilang, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu, rafa'ahu Allah, Allah akan tinggikan. Tak mungkin, gak ada orang yang menghinakan kita gara-gara kita memuliakan orang lain. Apalagi ustaz, apalagi kiai, orang-orang tua kita. Ini kafir dimuliakan dengan Nabi Muhammad. Ila adib ila hirakli adib ruh. Salam ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan Rasul kepada Heraklius dan juga kepada kita. Kalian akan selamat kalau mengikuti petunjuk dari, kalian akan selamat kalau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya mintalah hidayah. Makanya kita tiap subuh minta Allahumma hadina biman hadain. Karena hidayah kita tak bisa lepas. Walaupun kita ilmu banyak, kalau nggak dapat hidayah susah. Makanya harus sunnah luar biasa. Yang perlu tahan, jangan ditinggalin itu. Allahumma hadina biman hadain wa afina Allahumma hadina. Allah berikan kepada kami hidayah. Tapi yang nggak baca juga nggak apa-apa. Yang penting jangan saling nyalain. Paksa itu bawanya kunut nggak boleh juga. Paksa siapa? Ada yang Muhammad kunut. Tapi juga jangan bid'ah yang kunut. Akhirnya tadi. Untung saya nggak kunut, nggak itu saya jadi selamat. Karena yang katanya pakai kunut di akhir, yang nggak pakai kunut nggak sampingan saya nggak sholat subuh. Mau kunut sama semuanya lolos. Saya lihat di masjid ribut yang sono yang kunut bilang yang nggak kunut nggak sah, yang nggak kunut yang kunut bilang yang sesat. Berarti saya amat sah. Saya nggak sholat sama sekali. Ribut kunut nggak kunut, akhirnya kita nggak sholat dulu saja. Udah yang kunut luar biasa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam itu kalau dalam bab kunut itu kalau mau didetailkan, Imam Abu Hanifah hanya kunut di sholat witir. Imam Malik kunut subuh juga, cuma sebelum ruku. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada kunut kecuali kunut nazilah. Imam Syafi'i kunut subuh sebelum ruku. Alhamdulillah, berarti yang kunut sangat bagus, yang tidak kunut juga bagus. Yang tidak bagus tidak sholat. Jadi kunut kagak kunut. Salah satu kunut itu hikmahnya apa? Minta hidayah. Allahumma hadini, Allahumma hadina. Minta hidayah. Insya Allah kita selalu diberikan hidayah. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak kepadamu untuk masuk Islam. Asli Islam, masuklah Islam, maka Islam.
Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan datangkan kepadamu dua pahala. Bagaimana dua pahala? Ternyata di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan orang kafir yang masuk Islam pahala tidak boleh. Pahala tidak boleh. Dikatakan pada penjelasan para ulama, orang kafir misalkan dia 40 tahun lalu masuk Islam 10 tahun meninggal, itu pahalanya bukan seperti ibadah 50 tahun tapi seperti 100 tahun. Makanya subhanallah itu orang. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam jangan dihina, 2 kali lipat dia pahala. Kenapa? Dia tinggalkan agama sebelumnya demi mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah berikan 2 pahala. Jadi kalau dia umurnya 70 tahun sebelumnya kafir, umur sekian tahun dia masuk Islam ibadah sampai meninggal, kalau 70 tahun berarti 100, seperti ibadah 140 tahun. Oh, ini luar biasa. Kata para ulama ini bukan cuma supaya Raja Heraklius masuk Islam, enggak. Memang begitulah kelebihan keutamaan orang yang masuk Islam. Ini luar biasa. Dikatakan fa'in tawalaita fa'inna alaika. Tapi kalau kau berpaling, kau akan kena dosa, dan dosanya apa? Al-Anisiyin. Al-Anisiyin dijelaskan oleh para ulama itu al-falahin, pendapat pencocok tanamnya, apa? Petani. Karena di Roma waktu itu banyak kehidupannya bercocok tanam. Jadi al-Anisiyin yaitu katanya orang-orang yang bekerja di kebun. Kenapa? Karena kalau engkau masuk Islam mereka ikut. Tapi karena engkau tidak masuk Islam akhirnya mereka tidak mau dan engkau tanggung jawab sebagai pemimpin. Karena engkau tidak masuk Islam mereka jadi tidak masuk Islam. Coba engkau masuk Islam mereka tahu mereka akan masuk Islam. Tapi kalau engkau tak masuk Islam dosa kita double. Kamu sebagai pemimpin akan diikuti dan engkau kena dosa. Itu adalah ilmul arisiyin. Arisiyin adalah para pekebun, pekerja-pekerja di kebun. Ya ahlal, lalu dibacakanlah kitab, yaitu firman Allah. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Waktu itu yang membacakannya dengan nada yang indah kalimat ini. Wahai para ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawain. Ayo kita kembali kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, yang ada di antara kita dan kalian. Yaitu apa? Allah na'budu illallah. Hei orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, ayo kita kembali seperti ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Untuk apa? Tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi wala nusyriku syai'a, dan tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dha arbaba, dan tidak mengambil kita dengan kita arbaba. Arbaba itu Tuhan-Tuhan yang ditaati. Jadi ayo jangan kalian menjadi pemimpin yang dijadikan Tuhan oleh pengikutnya. Rabib ini adalah arbab. Ini kalau zaman dulu pemimpin itu atau sebagai raja itu sebagai seperti Tuhan, diikuti 100%. Nah intinya ayo kita kembali kepada ajaran para nabi yang terdahulu untuk menyembah Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Dikatakan fa'in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Tapi kalau kau tidak mau masuk Islam, sungguh aku adalah orang-orang yang Islam yang apa? Menjadi seorang muslim. Artinya kalau kau tidak mau beriman, kau tidak mau juga apa-apa, aku tetap beriman, aku tetap Islam, kembali kepada ajaran Nabi seperti yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Ini dibacakan setelah mendengar begitu langsung dibilang ini luar biasa, ini Nabi, ini kalau ada di depan saya ini orang saya kunci kakinya dan saya akan cium kakinya. Kalau Abu Sufyan dalam makal setelah dibacakan apa yang diucapkan ditanya, dan setelah selesai waqara min qira'atil kitab, dan setelah selesai dibacakan Al-Quran, kitab suratnya tadi dibaca, kathura indahum as-sabr. Terjadi ada suara di sini, gimana jadi ada suara itu di antara sahabat itu di depan raja lagi pada apa? Dia ngomong, dia ada diskusi, gimana masih ada ngomong itu rame. Akhirnya watafa'atil asma, semakin kencang, sementara si Heraklius ini lagi konsen dengan begitu, wow Krishna, keluar, ribut dari depan saya, sudah, saya kenal sama ini orang, kalian pergi semuanya. Akhirnya Abu Sufyan pun diusir keluar
gagal beriman, ketakutanlah Abu Sufyan, dan setelah pulang ternyata dia dicegat oleh pasukan Madinah. Kenapa? Karena sudah ada pengkhianatan atas perjanjian Hudaybiyah, tapi dia selamat dan seterusnya. Itulah hal-hal yang kita bahas di hadis ke